Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Kiai Haji Thoha Yusuf Zakaria yang kita sama-sama muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah, pewaris dari Bapak guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ma'sum yang sama-sama kita cintai, para asatizah, para guru, para kiai, teman-teman yang pada malam hari ini berhujan-hujan bersama-sama. Kalau saya boleh sebenarnya Pak Kiai, saya mau turun di depan antum ya, biar lebih dekat, ini jadi kayak demonstrasi kita. Malam ini adalah saksi sejarah umat dan bangsa Indonesia bahwa umat Islam adalah yang paling memiliki militansi di dalam perjuangan. Umat Islam adalah yang paling memiliki dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa dalam merintis negara Republik Indonesia, mengembangkan dan menumbuhkannya dan menjaganya dari gangguan siapapun sampai titik darah penghabisan. Hanya dalam agama Islam kita menemukan militansi yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini juga adalah saksi sejarah bahwa dari pesantren ini kita tidak akan membiarkan bangsa kita dikendalikan dan direbut oleh orang lain sampai kapanpun, karena ini adalah amanah para ulama dan para kiai kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pimpinan, para kiai, para guru, santri dan juga masyarakat di pesantren Al-Islah yang telah mengundang saya pada malam hari ini melanjutkan tali silaturahim yang pernah kami buat berkali-kali dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Ma'sum rahimahullah. Semoga Allah menempatkan beliau di sisinya yang paling mulia. Mengharukan bagi saya karena hadir di tengah santri-santriah beliau adalah semacam deja vu istilahnya, semacam pertemuan yang telah lama saya rindukan. Karena saya belajar banyak dari beliau, meskipun saya baru malam ini bisa datang ke tempat ini. Saya belajar banyak dari beliau tentang keikhlasan. Saya diberikan wawasan oleh beliau tentang keteguhan, tentang kemantapan hati, tentang fokus.
dan tentang gambar besar dari umat dan bangsa kita di Indonesia ini, sehingga kita harus terus-menerus dan tetap berada pada garis perjuangan yang dipimpin oleh para ulama kita. Beliau mengajarkan kepada saya, beliau mengatakan Adinda atau Ananda, beliau memanggil saya Ananda. Dalam suasana genting, dalam panggilan jihad fisabilillah, tidak ada senior, tidak ada junior. Apabila panggilan itu datang, maka kita semua harus turun dan turun bertempur bersama-sama. Maka tidak ada halangan bagi apapun. Dalam keadaan kita tahu beliau kesehatannya tidak maksimal, tetapi di mana ada panggung umat, beliau selalu berada di sana. Bahkan pada hari-hari terakhir kita melihat beliau datang sudah dengan tabung oksigen yang menempel di badan beliau. Subhanallah. Kepada seluruh bangsa ini beliau mengajarkan tentang kekuatan hati yang tidak bisa dihalangi oleh kelemahan fisik. Apabila hati kita kuat, apapun kita akan hadapi, apapun kita akan terobos. Dan kekuatan hati itulah yang diajarkan, ditunjukkan oleh beliau kepada kita semua. Itulah keindahan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membangun karakter yang baik dan benar. Dimulai dengan mengajarkan kepada kita ilmu tentang kebenaran. Dan ilmu tentang kebenaran itu terus kita pelajari sampai dia menjadi pemahaman yang kuat, yang memperkuat hati kita dan memantapkan jiwa kita untuk memegang kebenaran itu apa adanya. Lalu setelah kebenaran itu kita pegang, kebenaran itu kita pahami, lalu kita pegang, kebenaran itu kemudian menjadi kata-kata kita yang dengan cara apapun kita ucapkan, dengan cara apapun kita sampaikan, insya Allah kebenaran akan sampai kepada hati sanubari manusia. Jika kebenaran telah kita katakan, setelah kita yakini dan memantap di dalam jiwa kita, maka insya Allah kebenaran itu akan wujud dalam diri kita dan dalam masyarakat kita. Apabila kita tegakkan kebenaran dalam diri kita, insya Allah masyarakat akan bersinar dan disinari oleh kebenaran itu sendiri. Perlahan tapi pasti perubahan akan terjadi, kebangkitan akan datang, kesadaran akan menyeluruh, dan insya Allah dengan kesadaran yang menyeluruh itulah bangsa kita dimenangkan, bangsa kita dibangkitkan. Sebagaimana telah menjadi nasib dari perjalanan umat ini sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada era-era pembentukan dan formasi bangsa Indonesia, selalu ada suluh para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang datang dengan kebesaran hatinya, kelapangan jiwa dan dadanya, mengajarkan kebenaran kepada umat dan bangsanya, sehingga tercerahkanlah sebuah bangsa. Maka bangkitlah bangsa itu untuk melawan penjajah, melawan tirani dan kolonialisme, menyebabkan bangsa kita bangkit untuk melawan, mengatakan tidak kepada penjajahan. Takbir! Itulah sejarah abad ke-20. Umatlah yang bangkit, umatlah yang tersadar, dan umatlah yang mengusir penjajahan dari bumi kita tercinta ini.
dan para ulama lah yang memberikan fatwa. Tidak akan ada militansi sebesar itu apabila tidak bersumber dari fatwa ulama. Hanya fatwa ulama yang membuat kita bangkit, melawan dan mengorbankan seluruhnya jiwa dan raga kita dalam perjuangan apapun resikonya, hanya dengan fatwa ulama. SK Bupati tak akan membuat kita mengorbankan jiwa. Keputusan gubernur tidak akan membuat kita mau mengorbankan jiwa raga kita. Bahkan keputusan presiden pun tidak akan bisa membuat kita secara sukarela mengorbankan apa yang kita punya. Yang bisa membuat kita mengorbankan seluruhnya adalah fatwa para ulama. Maka bangsa ini merdeka adalah karena fatwa para ulama. Santri-santri bergerak dengan senjata ala kadarnya mengusir penjajah. Tidak pakai anggaran negara, tidak pakai undang-undang, tidak pakai SK presiden, apalagi SK-SK di bawahnya. Tapi pergerakan memperjuangkan bangsa sampai titik darah penghabisan adalah karena perintah dan fatwa ulama. Maka kita harus berjuang membela bangsa kita sampai kapanpun agar memuliakan pandangan dan fatwa para ulama. Jangan kita biarkan ada kelompok yang menganggap fatwa ulama sebagai perbuatan yang sia-sia. Tidak akan kita biarkan ada pemimpin politik yang meremehkan para ulama, yang tidak menghormati para ulama, yang mengadu domba, yang memenjara, yang mempersekusi para ulama. Tidak akan kita biarkan. Kita ingin Indonesia sebagaimana awalnya. Bangsa ini didirikan di atas darah para syuhada. Memerdekakan bangsa ini adalah jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah yang telah memerdekakan bangsa ini, maka sampai ujungnya adalah jihad fisabilillah sampai kapanpun. Inilah yang kita dengar dan kita diajarkan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum. Dan itulah sebabnya aura beliau, dedikasi beliau, semangat beliau insya Allah akan terus tertanam, tidak saja di pesantren ini tapi di seluruh bumi Nusantara. Jejak-jejak beliau dalam perjuangan, saya usulkan Pak Kiai Toha nanti kita perlu menulis, bahkan membuat film dokumenter tentang semangat dan sejarah beliau. Saya ingin ikut serta dalam mendokumentasikan, menulis dan melembagakan bagaimana perjuangan beliau bisa menjadi contoh dan dedikasi bagi bangsa Indonesia dan juga bagi anak cucu kita kelak. Itu adalah hal yang paling penting yang harus kita pegang. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, sekali lagi kita umat Islam adalah umat yang punya kedewasaan dan kewaspadaan sekaligus yang tinggi dalam menilai perkembangan situasi. Di luar sana kita lihat bangsa-bangsa muslim ada dalam kekacauan. Di Timur Tengah kita melihat bangsa-bangsa muslim muncul perang saudara dan kekacauan, muncul pengungsi berjuta-juta. Di Myanmar ada bangsa Rohingya, bangsa muslim terusir. Di Cina kita mendengar ada bangsa muslim, bangsa Uighur
teraniaya, terkerangkeng, dikungkung, dilarang beribadah, tidak boleh menunjukkan simbol-simbol keagamaan. Bahkan kita tahu di bangsa Palestina, umat Islam masih dalam penjajahan. Saya setiap hari mendengarkan berita dari Gaza dan dari seantero Palestina. Setiap hari kita menemukan bayi-bayi yang kekurangan gizi, rumah sakit yang sudah tidak punya obat lagi, rumah sakit yang sudah tidak punya IGD lagi, tidak punya ruang yang steril lagi, sehingga korban berjatuhan hari-hari. Semua adalah qadaya ummah. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ikut mengambil bagian di dalam memikirkan umat Islam, maka mereka tidak termasuk menjadi umat Islam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita menjadi yang terus memikirkan umat Islam. Tentu kita memikirkan yang paling dekat, agar dalam tubuh bangsa kita ada pemimpin, ada bangsa yang antara umat dan pemimpinnya harmonis. Jadi kalau kita bagi dua pesan dari ulama kita, termasuk di dalamnya Bapak Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum, kita bagi dua, dan insya Allah mudah-mudahan ini diteruskan dalam tradisi pesantren Al-Islah ini. Yang pertama adalah keharusan kita untuk peduli dan memperhatikan, sebagai cara kita menjalankan hadis tadi, peduli dengan nasib umat Islam di Indonesia. Kita refleksi sedikit, tadi kita sudah bicara banyak tentang sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Tapi kita refleksi sedikit apa yang muncul belakangan ini. Ketika terutama dalam masa-masa 4 tahun belakangan ini, kita menemukan fakta bahwa umat kita dengan pemimpinnya sebetulnya tidak berjodoh. Pemimpin yang ada sekarang bukan jodoh dari umat Islam. Apa ciri dari pemimpin yang berjodoh dengan umatnya? Ciri pemimpin yang berjodoh dengan umatnya adalah kehadirannya membawakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana orang menikah, cowok-cowok kalau ketemu gadis mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah, itu jodohnya, segera nikahkan. Antara pemimpin dan umat juga demikian. Pemimpin yang kata-katanya, tindakannya membuat tenang umat, dia adalah jodoh kita. Tapi kalau ada pemimpin tiap hari bikin kita gelisah, tiap hari bikin kita pusing, tiap hari tidak menunjukkan pemihakan kepada kita, bahkan ada perasaan benci kepada kita, maka dia bukan jodoh kita. Kepada yang bukan jodoh kita, apa kita katakan? Cerai! Cerai tadi dibilang nih, cerai di depan sini. Siap cerai? Saya ulangi lagi, terhadap pemimpin yang bukan jodoh kita, apa kita bilang? Cerai! Kita bilang cerai. Tepuk tangan dulu nih. Sebab yang bilang cerai ini ibu-ibu ini yang bilang cerai. Mama ini yang semangat nih. Itu adalah indikator paling kuat. Sangat sederhana. Barang siapa yang ingin memimpin republik ini, maka hendaknya dia adalah pemimpin yang mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah bagi umat. Apakah kita 4 tahun belakangan ini merasa sakinah?
Apakah kita merasa mawaddah? Apakah kita merasa rahmah? Yang kita rasakan adalah kegelisahan. Oleh karena itu terhadap pemimpin yang membuat gelisah kita katakan apa? Ya sudah. Wis wayahe. Demikianlah secara sederhana teorinya. Ini adalah pendidikan politik bagi umat agar ada keberanian. Di masa depan kita harus memastikan siapapun yang akan memimpin umat ini haruslah yang mengerti perasaan umat, mengerti krisis dan perasaannya, mengerti apa yang diinginkannya, mengerti cita-citanya, mengerti apa yang menjadi mimpinya. Itulah pemimpin kita di masa yang akan datang. Pesan dari Pak Kiai almarhum kepada kita adalah itu, memperjuangkan agar umat ini mendapatkan jodohnya, jodoh yang akan memberikan ketenangan kepadanya, jodoh yang akan membuatnya produktif, jodoh yang akan membuatnya bangkit, jodoh yang akan membuatnya melanglang buana, menerbangkan Raja Wali Indonesia. Takbir! Bukan jodoh yang membuat kita sedih, bukan jodoh yang membuat kita kecewa, bukan jodoh yang membuat kita menangis, bukan jodoh yang membuat kita dipersekusi, ditakut-takuti, tidak boleh berbicara, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan pemimpin seperti itu. Dalam legenda itu pemimpin kawin paksa namanya, seperti Datuk Maringgi. Yang kita mau adalah pemimpin yang kita cintai. Yang kita mau adalah pemimpin yang mengerti perasaan kita. Yang kita mau adalah pemimpin yang jujur, yang terus terang, yang tidak suka berdusta dan berbohong. Itu yang kita mau. Pemimpin yang datang dengan hati yang tulus, bukan datang dengan akal bulus. Bukan pemimpin yang mengiming-imingi fulus, bukan pemimpin yang tidak tulus. Kita ingin pemimpin yang hatinya bercahaya bagi umat ini, sehingga tenanglah bangsa besar ini. Umat Islam adalah bangsa besar, bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Di antara bangsa-bangsa sekarang ini, umat Islam adalah bangsa Indonesia adalah bangsa terbesar nomor 4 di dunia. Bangsa terbesar yang pertama adalah bangsa Cina, Tiongkok atau negara Tiongkok. Penduduknya 1,3 miliar penduduknya. Mereka mayoritas beragama Buddha. Negara terbesar nomor 2 yang di dunia adalah negara India. Penduduknya sekitar 1 miliar. Mereka beragama Hindu. Meskipun di India juga jumlah muslimnya besar. Bahkan Duta Besar India pernah bicara kepada saya bahwa jumlah muslim di India katanya lebih besar daripada di Indonesia. Negara terbesar nomor 3 adalah Amerika Serikat, dengan jumlah penduduknya sekitar 300 juta. Mayoritas mereka karena merupakan para imigran yang datang dari Eropa, hasil dari konflik antara lembaga agama, antara rumah ibadah dengan pemeluk-pemeluknya. Mereka lari melakukan protes, mereka menjadi imigran, dan mereka menjadi negara yang jumlah penduduknya sekitar 300 juta, mayoritas beragama Protestan. Negara terbesar nomor 4 di dunia adalah Indonesia. Penduduknya sekitar 270 juta. Tapi karena KB-nya gagal, bisa-bisa mengalahkan jumlah orang Amerika. Orang Amerika 300 juta, orang Indonesia katanya 270 juta yang terdaftar. Yang tidak terdaftar mungkin lebih banyak.
karena KB-nya gagal. Sementara orang Amerika sudah tidak mau percaya kepada lembaga keluarga. Maka di Amerika jarang orang menikah. Mereka hidup masing-masing. Mereka hidup tanpa ikatan. Karena hidup tanpa ikatan tidak ada konsep anak. Jadi rata-rata mereka tidak hidup pakai anak. Bahkan mereka hidup dengan binatang. Mereka lebih suka memelihara anjing daripada memelihara bayi. Karena itulah orang Indonesia jumlahnya akan lebih besar. Insya Allah kita tidak perlu khawatir. Bangsa ini besar, tanahnya luas, lautnya luas. Bumi ini 75% adalah laut dan air. Indonesia juga demikian. 75% adalah laut dan air. Sebagaimana tubuh kita ini 75% adalah air. Bangsa Indonesia siap untuk memiliki penduduk yang lebih besar dan bahkan siap untuk menjadi bangsa yang kuat dengan penduduk yang besar dan kuat. Yang keempat tadi adalah negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang nomor 5 adalah negara Brazil, penduduknya 200 juta lebih kurang, mayoritas beragama Katolik. Kalau kita lihat konstelasi bangsa-bangsa di dunia, maka yang punya harapan untuk kelak suatu hari ikut dalam pembangunan peradaban umat manusia yang sehat, yang bermartabat tinggi, yang berkeadilan adalah bangsa Indonesia. Sebagaimana telah dimandatkan oleh para pendiri bangsa kita dalam tujuan bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah tujuan kita bernegara. Sehingga pemimpin kita yang berjodoh dengan kita nanti adalah yang pertama-tama bisa melindungi kita semua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau pemimpin kita memberikan perlindungan kepada kita, insya Allah kita akan tenang. Kalau pemimpin bisa melindungi umat dari blackmail, dari tuduhan negatif, insya Allah dia akan kita cintai. Kalau pemimpin bisa melindungi kita dari serbuan tenaga kerja asing, maka dia akan kita cintai. Kalau pemimpin bisa melindungi ketenangan kita beribadah, menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, kita akan cintai dia. Tetapi apabila pemimpin tidak punya perlindungan kepada kita, sama dengan jodoh. Kapan kita mulai tidak suka dengan orang? Apabila dia ingin kita andalkan untuk melindungi kita, ternyata dia membahayakan kita, maka kita tidak bisa cinta kepada dia. Ini yang pertama. Di dalam negeri kita punya tantangan untuk menemukan jodoh. Saya berharap, kita semua berharap meneruskan harapan dan doa Pak Kiai dan doa para penerusnya, keturunan beliau, anak-anak dan cucu beliau, bahwa insya Allah besok kita akan menemukan pemimpin yang mencintai kita, yang melindungi kita, yang perasaannya ada bersama kita, sehingga kita akan mencintai dia dan dia adalah jodoh kita, insya Allah. Ingin punya pemimpin yang berjodoh dengan kita? Siap punya pemimpin yang berjodoh dengan kita? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Itu agenda yang pertama. Menurut saya, apa yang dipesankan oleh Pak Kiai kita. Karena itulah marilah kita berdoa dan memobilisasi doa kita. Mudah-mudahan agenda umat Islam untuk mendapatkan pemimpin yang berjodoh dengan umat lancar dan mendapatkan kesuksesan besar. Yang kedua adalah
agenda di luar. Umat ini yang besar, yang tadi kita mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan nasib umat Islam, mereka bukan termasuk dari umatku. Ada banyak penderitaan di mana-mana. Indonesia perlu menjadi negara yang kuat agar bisa menolong saudara-saudaranya. Indonesia perlu menjadi kuat agar tangis anak-anak Rohingya berhenti. Indonesia perlu menjadi negara kuat agar tangis saudara-saudara kita di Palestina berhenti. Indonesia perlu menjadi negara kuat agar tangis saudara-saudara kita Uighur berhenti. Itu tidak mungkin kita lakukan dan kita dapatkan kalau yang pertama kita tidak bisa dapatkan. Hanya pemimpin yang punya hati kepada umat dan berjodoh kepada umat ini yang akan membangkitkan kita menjadi kekuatan besar, tidak akan menghalangi kita untuk menjadi kekuatan besar yang berkuasa, yang tumbuh, yang punya kemampuan dan tulang punggung kita menjadi kuat untuk menolong saudara-saudara kita di tempat lain. Saya punya keyakinan hanya kalau Indonesia sudah terlibat, masalah Rohingya bisa selesai. Hanya kalau Indonesia sudah terlibat, masalah Palestina bisa selesai. Sebab kemunafikan yang ada di barat itu hanya bisa dilawan oleh bangsa besar yang punya nyali untuk melawan. Tapi aneh di dunia ini, banyak negara yang bicara tentang HAM, mendewa-dewakan demokrasi, bicara sana sini tentang hak asasi manusia, tapi sanggup melihat sebuah negara kriminal yang bernama Israel tetap eksis di muka bumi ini. Negara itu adalah negara teroris, presidennya adalah teroris, penduduknya adalah teroris. Pembantaian setiap hari mereka lakukan kepada rakyat Palestina di Gaza atau di tepi barat, tapi tidak ada yang berani menyalahkan mereka. Apa kita terus biarkan dunia ini menjadi bodoh, padahal kezaliman ada di depan mata? Hanya kalau ada bangsa besar yang kuat seperti Indonesia ini, kita bisa bebaskan bumi Palestina. Kalau tidak ada yang kuat, kerjaannya ngedumel atau berantem sendiri. Dan itulah maka kepeloporan Indonesia diperlukan. Bangsa ini sejak awal didirikan oleh para ulama menjadi bangsa pelopor. Tapi kalimat Bung Hatta yang paling terkenal adalah, lebih baik saya melihat Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada menjadi bangsa embel-embel. Bangsa ini diproklamasikan untuk menjadi pemimpin dunia. Karena itu di dalam pembukaan disebutkan ikut serta di dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena itulah tahun 45 kita merdeka dengan proklamasi yang sederhana. Bung Karno membacakan teks yang isinya sangat sederhana tanpa pidato. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Bung Karno pagi itu demam menggigil, sakit. Sebelum beliau membacakan teks, orang-orang datang ke tempat tidur beliau di Jalan Pegangsaan Timur, mengatakan, "Bung, sudah waktunya." Beliau bertanya, "Apakah Bung Hatta sudah datang?" "Saya tidak akan membacakan teks proklamasi sebelum Bung Hatta datang," kata beliau. Karena beliau menimbang Indonesia yang besar, azas representasi itu penting. Karena itu beliau menunggu kedatangan Bung Hatta. Begitu Bung Hatta datang, beliau bacakan teks proklamasi didampingi oleh Bung Hatta.
Setelah beliau membaca teks itu tanpa pidato, hanya sebuah kalimat pendek, beliau kembali ke tempat tidur. Beliau masih menggigil. Tapi apa kata beliau? Setidak-tidaknya pada hari ini aku telah melihat merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya di depan seluruh bangsa Indonesia. Dan apabila di kemudian hari ada yang ingin menurunkan sang saka merah putih, maka mereka akan berhadapan dengan 70 juta rakyat Indonesia. Pada saat proklamasi bangsa Indonesia baru 70 juta. Sekarang 73 tahun kemudian, 74 tahun kemudian, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa terbesar nomor 4 di dunia. Jumlah penduduknya adalah 270 juta. Kalau waktu Oma Irama dulu menyanyi, berapa dulu? Ada yang tahu? 135 juta. 135 juta. Dadadad. Itu Oma Irama. Sekarang sudah 270 juta penduduk Indonesia. Bung Karno tenang. Dalam proklamasi yang sangat sederhana, yang hadir lebih kecil dari kita malam ini, hanya 400 orang. Proklamasi itu telah menggema ke seluruh dunia, menggedor pintu para kolonial, memasuki relung-relung hati para pejuang kemerdekaan dimanapun di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi? Kemerdekaan menjadi roh dari bangsa-bangsa. 10 tahun kemudian, tahun 55, Bung Karno mengundang pemimpin-pemimpin bangsa yang belum merdeka. Mereka hadir di Bandung dalam konferensi Asia Afrika. Bung Karno berpidato lagi, menyemarakkan jiwa dan semangat orang untuk merdeka. Dan akhirnya dari konferensi Asia Afrika itu merdekalah bangsa-bangsa karena pidato pemimpin Indonesia. Jadi Indonesia tidak pernah dibuat untuk menjadi bangsa kecil. Indonesia tidak pernah dibuat untuk menjadi embel-embel. Indonesia diproklamasikan oleh para pejuang, para founding father, para ulama untuk menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Itu sebabnya Bung Karno membuat kawasan Konevo, menantang Barat dan Timur, karena kita ingin orang tahu bahwa kita bangsa besar dan bangsa kuat. Pancasila itu ingin dijadikan sebagai ideologi dunia, bukan sekedar jadi embel-embel. Maka demikianlah seharusnya para pemimpin Indonesia belakang hari mematuk dirinya. Jangan pemimpin Indonesia ini jadi embel-embel, kelihatan tidak mengerti apa-apa, kelihatan bego, bicara pun tidak bisa. Jangankan bicara bangsa asing, bangsa sendiri pun kadang-kadang tidak mengerti. Jadi bangsa ini didesain untuk menjadi pemimpin peradaban umat manusia. Dan demikianlah seharusnya. Maka seperti keyakinan saya tadi, hanya ketika Indonesia mulai terlibat mengurusi Palestina, insya Allah Palestina akan merdeka. Hanya kalau Indonesia mulai terlibat di dalam membereskan isu Rohingya akan kita lihat berbahagia. Demikian pula dengan bangsa-bangsa tertindas lainnya di mana-mana. Insya Allah Indonesia akan berperan sampai di sana. Itulah peran besar dari bangsa Indonesia. Dan hanya kalau punya pemimpin yang punya nyali, punya semangat, baru dia akan bisa melangkah ke sana. Ada pemimpin merasa sok-sokan mematut-matut diri, seolah-olah mirip dengan Soekarno. Nggak model, bos. Pemimpin itu harus punya nyali, harus punya sikap dan pendirian. Kalau tidak punya sikap dan pendirian, jangan coba-coba memimpin bangsa besar ini. Itulah yang membuat kita gelisah. Itu yang kedua dari agenda yang saya rasakan sebagai warisan kita. Jadi yang pertama tadi, agenda internal kita, agar bangsa Indonesia, khususnya umat Islam,
memilih jodohnya sebagai pemimpinnya. Yang kedua, agenda kita di luar, setelah kita bangun bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang kuat, kita lihat tantangan-tantangan besar di dunia. Indonesia terlibat dalam memimpin umat manusia, memimpin peradaban dunia. Maka kesimpulannya adalah hanya roh agama yang bisa membuat kita menjadi besar dan militan sekaligus. Sosialisme telah kehilangan roh. Kapitalisme tidak akan mengantarkan kita kemana-mana. Tapi Islam yang memiliki roh dan jiwa, yang telah mengisi falsafah bangsa, memperkaya peradaban Indonesia, Pancasila kita yang di dalamnya roh agama tegak, itulah yang akan mengangkat dan mengantarkan bangsa ini menjadi besar. Takbir! Maka kepada semua kader-kader bangsa, selayaknya kita mempersiapkan diri. Kita siapkan diri secara pikiran. Pengajian seperti ini, kajian-kajian di pesantren, diskusi, membaca dan seterusnya, kita kembangkan menjadi kaya khazanah kita. Keterampilan kita, life skill kita, berdagang, melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, bertani, menjadi nelayan dan seterusnya, adalah jalan untuk memperkuat tulang punggung kita. Dan seterusnya, dengan tetap menjaga ruhul jihad di dalam diri kita, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa kuat dan tidak akan ada yang berani mengganggunya, karena ruh telah tertanam di dalam dirinya. Almarhum Kiai Haji Muhammad Maksum mengajarkan kepada kita bahwa jiwa dan semangat itu dan kepemudaan itu bukan karena usia kita masih muda, tapi karena militansi kita. Itu sebabnya 5 kali saya bertemu beliau dan akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dada saya ini bergetar. Saya mengatakan, seorang pemuda telah pergi. Yang pergi itu adalah anak muda, bukan orang tua, karena membakar jiwa kita. Yang pergi itu adalah anak muda, bukan orang tua, karena beliau membakar semangat kita di mana-mana. Jangan pernah mencoba-coba menjadi orang tua sebelum pada umur, karena beliau saja yang tua itu telah menunjukkan kepada kita semangat baja yang tidak boleh berhenti. Bangsa ini tidak akan merdeka kalau jiwa seperti itu tidak ada. Bangsa ini akan jadi embel-embel kalau jiwa seperti itu tidak ada lagi. Bangsa akan menjadi bangsa kacung, diperbudak oleh bangsa lain, menjadi embel-embel, menjadi kuli di antara kuli bangsa-bangsa. Itulah yang harus kita perbaharui terus-menerus. Jiwa kita, semangat kita, militansi kita, untuk menyadari bahwa pekerjaan kita masih banyak. Cita-cita kemanusiaan bangsa kita ini masih besar. Indonesia harus eksis, membawa harum nama umat, hadir di pentas dunia, menjadi bangsa yang dihargai, yang tegak jiwa dan akalnya, menjadi suluh umat manusia di seluruh dunia. Demikianlah sebagai pengantar, sekali lagi saya berbahagia berada di tengah teman-teman dan khususnya para kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.